mempelajari di mana pelajaran hari ini adalah pendidikan Pancasila dengan materi provinsi merupakan wilayah dari negara Republik Indonesia. Tentunya di wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai provinsi, di mana ada provinsi yang namanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lalu di seberang pulau ada provinsi Kalimantan yang dibagi menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, lalu di sebelahnya lagi ada provinsi Sumatera. Di wilayah Pulau Sumatera itu terdapat berbagai macam provinsi, ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus di sebelah timur juga terdapat provinsi. Jadi di wilayah Indonesia itu terdapat 38 provinsi, yang mana wilayah yang kalian tinggali adalah termasuk wilayah provinsi mana? Yang beribu kota Surabaya. Jadi tingkatan-tingkatan wilayah di Indonesia itu dari yang terkecil wilayah RT RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, barulah terbentuk suatu negara. Jadi tingkatan suatu kewilayahan yang ada di Indonesia itu seperti itu. Yang mana yang akan kita kupas tuntas pada hari ini adalah wilayah provinsi, di mana suatu provinsi itu pasti mempunyai ciri khas yang harus kamu ketahui, dan wilayah juga mempunyai suatu peta atau gambar suatu wilayah, yang mana dari tingkat desa itu kalian juga harus tahu wilayah desa, batas-batas, wilayah kabupaten, batas-batas, dan yang ada di dalam wilayah tersebut kalian juga harus tahu. Tentunya di dalam provinsi atau setiap provinsi di berbagai wilayah Indonesia itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Kalian bisa menyebutkan ciri khas apa yang ada di provinsi Jawa Timur, entah itu bentang alam, bangunan yang menjadi ikon provinsi Jawa Timur. Ada yang tahu? Provinsi Jawa Timur dari berbagai unsur. Ada yang tahu? Provinsi Jawa Timur yang kalian tempati, atau wilayah kalian yang kalian tempati. Ada yang tahu ciri khasnya? Di wilayah provinsi Jawa Timur ciri khas yaitu terdapat jembatan Suramadu. Terus dari dialek bahasa yang terkenal yaitu bahasa Madura, bahasa Jawa yang berdialek Surabayaan. Terus lagunya yang terkenal Rek Ayo Rek, bukan Sagita ya. Itu lagu
panggung hiburan, tapi kalau menyakup wilayah itu lagu-lagu daerah itu. Tariannya juga menjadi ciri khas Provinsi Jawa Timur. Apa tarian khas dari Provinsi Jawa Timur? Tari? Tari? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tari? Tari? Tari remo. Wilayah Provinsi Jawa Timur, tarian yang terkenal yaitu tari remo. Dan kesenian yang terkenal yaitu ada reog ponorogo. Mari kita pelajari dan kita simak bersama-sama tentang wilayah provinsi yang menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Dan kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 6 Provinsiku bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 6 Provinsiku bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bagian topik A1 yaitu wilayah provinsi di Indonesia, halaman 115 sampai dengan 124 di buku kalian. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Bab 6, Provinsiku bagian dari wilayah NKRI. Anak-anak semua, pada bab ini kalian akan belajar tentang provinsi. Provinsi yang memiliki kewenangan khusus serta ciri khas provinsi tempat kalian tinggal. Karakter yang akan dilatih pada bab ini adalah elemen bergotong royong, khususnya dimensi kolaborasi. Kegiatan bergotong royong dalam belajar kelompok diharapkan dapat membantu kalian mengidentifikasi ciri khas, potensi, dan keunggulan provinsi tempat kalian tinggal dan menghargai potensi provinsi lainnya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian akan mengidentifikasi provinsi tempat kalian tinggal sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun kata kuncinya di bab kali ini yaitu yang pertama, provinsi, gubernur, daerah, dan otonomi daerah. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Tahukah kalian anak-anak semua, UUD NRI tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. NKRI terdiri atas 38 provinsi dan setiap provinsi terbagi atas beberapa kota ataupun kabupaten. Dari video tadi, sekarang ada pertanyaan, siapakah bupati daerah yang kalian tempati di sini? Tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Siapa namanya? Marhen Jumadi. Ya, itu merupakan bupati dari Kabupaten Nganjuk. Lalu batas-batas atau sebutkan batas-batas kabupaten atau kota yang berbatasan dengan tempat tinggal kalian. Wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten ke sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Timur berbatasan dengan Kabupaten Timur. Timur itu di seberang
timur. Kamu kalau ke timur pasti lewat Parujayeng, Barun, terus Kertosono. Di dekatnya Kertosono itu ada kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Mana? Krian. Terlalu jauh kalau ke Krian. Jombang. Wilayah utara Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan Solo. Utara itu sebelah sana. Jadi kalau kamu pergi ke utara dari tempat tinggalmu Plosoharjo akan ke utara pasti lewat Sukomoro, Gondang, Rejoso. Di sebelah utaranya itu merupakan batas Kabupaten Nganjuk. Kabupaten mana? Inisialnya B. Bojonegoro. Batas wilayah Kabupaten Nganjuk yang di sebelah barat yaitu Kabupaten Madiun. Jadi tentunya kalian harus mengetahui di mana batas-batas wilayah kabupaten yang kalian tempati, yaitu Kabupaten Nganjuk sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah barat berbatasan dengan Madiun. Lalu di wilayah Kabupaten Nganjuk itu mempunyai ciri khas daerah. Apa ciri khas daerah Kabupaten Nganjuk? Nganjuk merupakan sentra dari daerah. Selain itu, dari segi pariwisata terdapat ikon yang sangat menarik, yaitu air terjun Lorong Kuning. Terus ada monumen yang sangat bersejarah, itu juga merupakan ciri khas atau sebagai petanda bahwa Kabupaten Nganjuk mempunyai monumen yang terletak di sebelah selatan, tepatnya di Desa Kepek. Monumennya orangnya dulu sangat terkenal, seorang dokter provinsi sampai dengan badan daerah provinsi. Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam dan tentang Forkopimda. Yang pertama, khusus untuk Provinsi Aceh mengikutsertakan Wali Nanggro sebagai anggota Forkopimda Provinsi. Yang kedua, khusus untuk Provinsi Papua mengikutsertakan Ketua Majelis Rakyat Papua sebagai anggota Forkopimda Provinsi. Yang ketiga, Gubernur selaku Ketua Forkopimda Provinsi dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah. Yang kalian tahu, marilah kita tirukan.
ada 38 provinsi yang sudah kalian nyanyikan tadi. Ada Jawa Timur di Surabaya. Terus ada Jawa Tengah, ibu kotanya. Lalu kalau provinsi Jawa Barat, ibu kotanya di mana? Terus Sumatera Barat, Padang. terus provinsi Bali. Dan tugas untuk menuliskan ciri khas provinsi Jawa Timur, dan tentunya kalian harus mengetahui bagaimana bentuk dari wilayah provinsi Jawa Timur itu. Jadi nanti tugasnya ini di atas itu kamu gambarkan peta provinsi Jawa Timur, dan di bawahnya kamu tuliskan ciri khas provinsi Jawa Timur yang kalian ketahui. Ya. Gambarkan wilayah provinsi Jawa Timur dan tuliskan ciri khas yang ada di provinsi Jawa Timur. Jadi kalian harus bisa mengetahui bagaimana wilayah provinsi Jawa Timur secara tata letak, di mana provinsi Jawa Timur itu wilayahnya seperti apa, terus mempunyai ciri khas apa. Jadi kamu gambarkan petanya di atasnya, lalu di bawah kamu tuliskan ciri khas provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Bojonegoro, sebelah barat berbatasan dengan Madiun. Jadi secara global kamu gambarkan untuk peta atau wilayah provinsi Jawa Timur seperti gambar tersebut. Dan di bawahnya nanti kalian tuliskan ciri khas provinsi Jawa Timur. Khas Provinsi Jawa Timur, ibu kota Surabaya. Ciri khas jembatan Suramadu, terdapat banyak makam wali. Tarian tradisional tari remo, terkenal dengan makanan rujak cimurnya, penghasil garam. Yang bisa menambahkan untuk ciri khas dari provinsi Jawa Timur selain yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Ada? Bisa ada yang punya pemikiran lain, ciri khas ada tempat wisata atau ada kebun binatang atau bagaimana? Ada? Yang mengetahui ciri khas? Jadi yang mau menambahkan ciri khas provinsi Jawa Timur silakan angkat tangan. Ada yang menambahkan? Jika mau menambahkan? Kebun binatang. Iya. Di wilayah provinsi Jawa Timur juga terdapat
ikon atau yang menjadi ciri khas yaitu kebun binatang Surabaya. Selain itu ada lagi mungkin ada museum yang besar yang berkaitan dengan dunia militer, di mana di wilayah seberang sana terdapat museum kapal yang terdapat patung besar dan tinggi menjulang yang berkaitan dengan dunia militer, yaitu Angkatan Laut, yaitu patung Jales Veva Jaya Mahe. Itu merupakan simbol ikonik Angkatan Laut. Refleksi tentang pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini kalian diharapkan tentunya bisa mengetahui dan memahami tentang Provinsi Jawa Timur, baik dari segi wilayah maupun dari segi ciri khas. Jadi wawasan-wawasan tentang Provinsi Jawa Timur tentunya harus kalian tambah dengan membaca, dengan melihat di televisi atau di media sosial, agar pengetahuan tentang Provinsi Jawa Timur dapat memberikan kontribusi wawasan kalian, dan kalian juga bisa mengetahui tentang keadaan dan bentuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.